Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kita dari teman-teman Tukido Unite. Saya sendiri, Topik, terus Damas, Firas, Nopi, Bowo, Yobri, Mangapa, sama Dobi. Gak serius nih kayaknya. Kita dari Tukido Unite itu kita tempatnya di Solo. Itu kita sebuah komunitas kolektif yang menampung aktivitas teman-teman semuanya yang kaitannya dengan berkesenian. Nah, di Tukido ini kita punya tempat namanya Tukido Alternative Space. Di sini kita biasanya buat ngumpul-ngumpul, buat acara launching, terus acara ngobrol-ngobrol. Terus yang baru-baru aja kemarin kita tiap bulan kita ngadain acara speak. Itu kita ngobrol santai, ngundang teman-teman dari berbagai komunitas yang di situ kita saling share info, terus istilahnya saling menginspirasi sih gitu. Terus dari yang pertama Tukido dulu awalnya kita berawal dari kampus ya, seni rupa UNS. Itu kita awalnya kita membuat buku kompilasi kumpulan artwork sampai sekarang. Dan mungkin bulan depan kita udah mau launching lagi untuk edisi yang ke-17 tuh. Mau mana? Itu tahun berapa? Apanya? Itu terbentuknya Terbentuknya itu akhir 2009. Jadi kalau nggak salah tanggal 14 Desember 2009. Itu ya dulu sejarahnya itu awalnya dari saya salah satu anggota Tukido Unite, tapi dia kerja di Jakarta, namanya Agus Susanto atau biasa dikenal sama Pak D, terus Siro, terus siapa lagi ya teman-teman yang lain itu punya inisiatif yang di kampus seni rupa itu dulu kan agak sepi, nggak ada acara, nggak ada kegiatan segala macam. Terus dari beberapa orang itu punya inisiatif kita membuat istilahnya ya sesuatu lah yang bisa kita kerjain dan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, kan lingkungan teman-teman ini adalah seni rupa. Nah, di seni rupa UNS itu kita ngajak teman-teman semuanya untuk berkarya, terus meluangkan apa aja sih itu, terus dibukukan. Itu bagi kita dulu itu merupakan salah satu media alternatif di saat tempat-tempat galeri yang di Solo itu agak sulit kita gunakan, itu keterbatasan ruang dan sebagainya, itu seperti itu. Dan itu jadi edisi yang pertama. Itu edisi yang pertama dulu. Jadi di tiap edisi itu ada cover artisnya, dan dulu yang pertama itu cover artisnya itu Dobi. Ini dia Api Asmara dulu. Kalau ada mana ya? Ada. Habis. Ada di dalam. Nah, dari pertama dulu kita tipis banget Mas, dari berapa halaman, cuma berapa halaman itu kita kolektif iuran 10.000 atau berapa. Jadi yang dari teman-teman itu ayo urunan buat motokopi, terus buat nyetak segala macam itu. Jadi kita benar-benar gotong royong istilahnya, sama nyari sponsor juga dari teman-teman kita, apalakin ayo dong bantu ini, bantu gitu buat cetak, ayo dong berapa bebas gitu, kayak semacam itu.
Terus berkembang untuk itu nggak cuma gerak di buku aja, kita juga ikut pameran juga, terus beberapa acara istilahnya yang bisa bermanfaat buat masyarakat juga. Tuh kayak dulu pernah pas tragedi di Merapi itu kita buat buat sama teman-teman Solo yang lain, komunitas yang lain, kita buat acara postcard untuk sahabat. Nah, dari penjualan postcard itu dananya kita kumpulin, terus kita sumbangin ke korban bencana itu. Jadi awalnya itu edisi pertama berarti hanya anak-anak seni rupa bukan saja. Anak-anak seni rupa. Sampai sekarang kita udah nggak hanya cuma seni rupa sih, kita lebih luas lagi. Kita nggak ada batasan tempat, umur, terus disiplin ilmu, kita nggak ada batasan. Bahkan sebenarnya kita pengen ngajak mungkin tetangga sini atau tetangga yang lain ya Mas ya. Buat ikut di edisi itu gitu sebenarnya gitu. Lingkupnya cuma Solo atau yang diajak atau siapa saja gitu? Siapa saja. Dulu kan ada juga temen yang di Jakarta itu punya kenalan juga, ada siapa Siro ya dulu ya, Dok ya, yang kenal siapa minta karyanya Edi Hara itu. Siro. Ada Mas. Nah itu Siro itu kan kebetulan kenal sama Edi Hara, dia kan lagi di luar negeri kan, residensi, tak minta buat ikut di gitu, dia juga mau semacam itu. Dan banyak kok teman-teman dari luar negeri juga, yang dari Filipina, terus Jepang, terus dari yang Eropa itu aku lupa, mereka yang tahu tentang gitu kita ajakin. Dan salah satunya itu ya lewat ini sih, online itu, lewat Facebook sama Twitter, terus dari blog juga. Mas, aku pengen ngerti kesadaran dengan media gitu. Seperti apa sih? Maksudnya ini kan mediamu ada ini terbitan buku seperti ini, terus kemudian komik itu bagian dari promo juga kan. Tapi pengen ngerti awal-awalnya kesadaran, terus ini penting buat kalian itu seperti apa? Ya dulu ini penting banget ya. Kalau dilihat dulu kan terutama di seni rupa ya, aku ngomongin seni rupa UNS itu sepi banget. Kita pameran pun jarang. Terus acara-acara yang lain juga teman-teman pada masih malu-malu gitu loh untuk ikut acara pameran di mana, terus buat apa, itu masih takut-takut ya semacam itu. Nah dari dua orang pelopornya gitu itu Agus sama Sisiro itu mereka istilahnya bentar Mas ya. Yang lainnya boleh loh. Orang apa? Ya sih pendapat sih apa-apa. Akhirnya kan ini tadi program bareng gitu, nggak cuma sendiri-sendiri gitu. Tapi pembagiannya akhirnya milih satu media itu itu kan kesepakatan bareng gitu loh. Mungkin kalian ono pendapat, ya sebenarnya aku memane dulu nggak setuju atau dulu setuju gitu. Itu penting juga itu. Kenapa outputnya bisa? Pokoknya salah satunya outputnya ini. Kenapa tertarik untuk ikutan? Ya orang tadi amini juga semuanya. Semuanya beberapa sing ora. Kuwi dinamika kok ono biasa. Pokoknya ono teman-teman yang dia pengen tor ya apa-apa.
dari ndak kayak iki lho. Iki kok muncul terus iki, liyane ora muncul. Ketemu di mau. Ketemu di kowe ora mau Lali ya. Itu kenapa apa media kesadaran tentang Oh iya. media yang dipakai. Tadi ya, temen awalnya dari teman-teman kampus yang masih malu-malu, masih takut-takut untuk berkarya itu ya. Jadi kita lewat buku ini kita juga pengen menggugah hati teman-teman agar istilahnya jangan takut-takut, jangan takut narsis, jangan takut berkarya. Ngapain takut-takut? Gitu. Masalah apa gue? Kenapa? Masalah takut ya apa? Masalah apa itu di kampus sendiri atau di luar kampus? Ya, padahal itu kan ada kuliah seni rupa berarti kan berkarya. Terus kenapa jadi malu berkarya? Ya di situ masalah mental mungkin sama dari dosen. Tapi masing-masing sebenarnya aktif berkarya, cuma malunya itu untuk di present bisa diakses publik gitu, audiens itu, atau selama itu juga memang itu jadi juga tidak produktif gitu. Mungkin kan bisa ngomong paman ini, aku malu sebagai teknik ngono gitu, atau malu sebagai ide, ngono kan macam-macam juga. Ya. Yo yang nyoco juga elek-elek, maksudnya orang elek nih, maksudnya gambarnya ya secukupnya gitu oke juga, tapi akhirnya yang mereka berani aja memplor ke galeri-galeri, pamer kancane, ya kuwi bagian karuan perjalanan kan. Lah nek Solo kuwi seperti apa? Mone kondisi ning kampus ngono kuwi kalian ngono. Ya itu sih dari kampus dulu kita paling kuliah pulang gitu loh. Jadi untuk berkarya tapi nggak di diperlihatkan apa istilahnya ya? Dia apa mas? Diperlihatkan apa iki dipamerke gitu, kesadarannya masih kurang kayak semacam itu. Nah dari salah satu alasan itu ya yang kita pengen menggugah itu kita membuat begitu dari tadi kan beberapa ya salah satunya keterbatasan ruang. Untuk itu kita melalui media alternatif buku itu kita pengen memperlihatkan karya teman-teman ke semua orang, istilahnya seperti itu. Dan yang tadi banyak juga teman-teman yang berkarya udah terus ditumpuk, udah nggak disimpan, nggak diapa-apain, kan mubazir ya semacam itu juga. Sayang juga kayak semacam itu mas. Masih kayak ada kurasi nih orang? Nggak ada. Kita nggak ada tema per edisi. Nggak ada. Sing rada detail pengen ngerti ya kuwi mesti pemilihan terus kurasi terus isi ngono kuwi ono batasane ora. Kita nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada batasan ya. Jadi tiap edisi kalau misalnya dapat 200 ya 200 masuk gitu. Atau ada misalnya target cuma 100 yang masuk pertama yang dimuat. Kayak semacam itu. Cepat ya. Tapi tetap udah ada batasannya, cuma ada space-nya segitu. Karena kita juga ingat ada budget juga. Jadi kita harus batasin kalau nggak masuk edisi ini ya edisi berikutnya semacam itu. Sesimpel itu sih. Terus ini kan tiap edisi kan ada judulnya. Nah itu tadi balik ke kurasi ya. Ini buat apa itu? Sekedar judul atau ini yang buat ngikat itu menjadi satu buku gitu? Sekedar judul. Sekedar judul aja. Nggak dari ketika karya-karya yang masuk terus dapat ide judulnya ini gitu. Enggak, jadi kan kita selalu nulis di media sosial media maupun di edisi sebelumnya. Ora sih, nah menurutku kowe iso ngomong ke prosesnya mamane saiki saka awal ki mamane gawe mau bikin ini satu gitu. Biasanya kowe proses awalnya apa? Mamane satu menurutku mungkin sharing akan terbitnya besok apa ngono kan mesti ana ta. Jadi bolak-balik ora. Kita lebih ke fleksibel mas, bebas. Jadi
Jadi halo Mas. Jadi apa namanya waktu kita mau bikin misal edisi sekian gitu ya, kita udah noise dulu sebelumnya di sosial media maupun di edisi sebelumnya. Jadi karya silakan mengirim karya masuk ke email kami atau disilahkan ke datang kemari ke space apa namanya bebas, mau karya bentuk apapun seperti apapun, yang penting nanti jatuhnya kita cetaknya kan grayscale. Itu bebas. Kalau untuk masalah covernya juga kita yang nentuin. Jadi misal kita pengen nih edisi besok yang bikin covernya Siro gitu misalnya, ya udah Siro bikin dan terserah Siro gitu. Kasih judul teksnya. Terserah aja gitu, bebas aja gitu. Terus cuman memang ada edisi-edisi beberapa yang itu berkaitan biasanya dengan kelompok lain atau berkaitan dengan yang tema-tema besar begitu ini, misal begitu ini ulang tahun kayak gitu, atau besok edisi 17 bikinnya 17 Rhyme judulnya gitu, yang kita bikin siapa? Oh Celeng itu soalnya orangnya soal yang Sweet 17 gitu jago nih gitu, biasanya kayak gitu Untuk cover ya? kita minta tolong. Tapi kalau isi di dalamnya kita bebas, mau puisi, fotografi, seni rupa, cerpen atau apapun bebas. Biasanya untuk satu orang pelaku artis di dalamnya kita kasih space 5 halaman Maksimal 5 halaman. Jadi misal ada pelaku ngirim ke email 8 karya, nggak semuanya kita pasang. Kecuali kita bisa pasang semuanya kalau misal masih ada space yang tersisa gitu. Seperti itu. Terus biasanya per edisi dicetak berapa? Beda-beda rata-rata ya dulu awalnya berapa? Pas yang edisi ya pertama aja 200-an ya mungkin ya 200 rata-rata 200 terus ke sini makin kita kurangin makin kurangi sampai jadi berapa sekarang? ya paling 100-an 100. Dia edisi pertama mulai dengan 200. Edisi pertama enggak 200 sampai 200 paling 50-an. Iya, 50-100an lah. Jadi kalau habis baru kita fotokopi lagi, karena dulu kan masih serok. Kita pakai sistem serografi itu kan. Mulai kita booming itu tepatnya ulang tahun Bu. Edisi ulang tahun pertama. Edisi ulang tahun bukannya ini waktu yang postcard untuk sahabat. Mulai itu mulai kita ada menambah personil sama mulai mikirin ketebalan. Terus ketika awalnya pakai fotokopi ya, serok ya. Ya, Terus kenapa menjadi cetak? Itu masalah ini sih keuangan. Jadi kalau cetak itu lebih murah dihitung-hitung daripada fotokopi. Simpel itu. sama makin banyaknya orang yang ngirim karya. Jadi dulu kita referensinya ada daging tumbuh sama mandor kaji, yang anak-anak kaji. Kita awalnya nengoknya ke mereka gitu. Terus karena kita dananya masih, bahkan pertama aja untuk pelakunya aja kita patungan gitu. Termasuk ya saya dan kawan-kawan si Yoning dan bla 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 itu mau di edisi pertama itu kita kasih uang buat menjadikan zennya ini begitu zennya ini jadi sekian cetakan. Ntar kalau bisa ada uang sisa dan itu udah habis ya, cetakan pertama itu serografinya itu baru kita nambah lagi. Cuman akhirnya keputusan dari teman-teman kita stop untuk edisi pertama lagi kayak gitu. Terus ini masih berlanjut tiap yang mau ikut itu iuran? Enggak. Sejak kapan itu? Semenjak mikirin sponsor. Itu dari sampai edisi pertama sampai edisi berapa? Itu masih bantingan gitu. Ya? Ya di sini Sony dulu. Bro, 8 itu kita udah edisi 6 tahun. 6 ya? Edisi 6 itu kita udah
agak beda, kita udah agak tebel, sekitar mungkin 200-an halaman itu. Nah, mau nggak mau kita harus cetak itu, dan di situ kita beneran nyari sponsor, kita malakin teman-teman agak serius lagi. Nah, terus pas edisi keberapa kita dapat donatur ya, tapi beliau nggak mau disebutin namanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu. Jadi mulai edisi ke-7 itu udah nggak patungan lagi, tapi lebih nyari. Iya, itu kan Itu terbitnya per berapa per? Jarak tiap edisi itu berapa lama? Dulu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. terus Sekarang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. dan ini juga nggak melulu dari sponsor juga kan, begitu juga memproduksi merchandise kayak buat kaos, terus slayer, terus tas juga. Dari keuntungan itu masukin buat ini juga, alokasi buat nyetak buku ini juga kayak gitu sampai sekarang. Perkembangan ini komunitasnya tadi sebutkan udah jadinya banyak ya, ada kegiatan, ada sejenis workshop atau apa sharing, ngobrol-ngobrol gitu. Itu di sejak kapan itu dimulai? Ini Workshop dulu Pertama kan dari cuma ini ya, terus akhirnya sampai ada kegiatan lain seperti itu. Awalnya itu apa? Iya, dulu workshop kita langsung ke keluar kampus pertama kali. Jadi kita nyasarnya ke SMA bro, sama 1 sama SMA 2 Solo. Gitu. Kita ngasih workshop ke osis-osisnya ibu, buat terus sekali itu ya, buat pertama kali itu pas edisi berapa? Lupa sih, tahun 2010 ya, 2010-an gitu. Mulai keluar. Terus habis itu kemudian kita mulai, karena kita dulu berangkatnya dari kampus, terus kita memutuskan pengen keluar dari kampus, keluar dari atas nama kampus. Akhirnya apa namanya, tapi kita tetap sadar bahwa kita punya adik-adik. Kita ngasih workshop ke adik-adik pas di waktu ospek SK. Di alternatif kita ngasih workshop, bikin diet, bikin kolase, kayak workshop, cukil juga ini ngomong ya gitu loh. Nah, Terus yang keluar lagi tahun 2000 TK jalan 2011. itu pas 2 tahun ya, pas 2 tahunan ya? 2 tahun. Nah, sebelum itu juga waktu postcard untuk sahabat ngasih workshop juga ke TK gitu. Jadi kita workshop bikin kartu pos, apa namanya, postcard yang hasilnya dari anak-anak TK ini kita pamerin di GKS, itu kesenian Solo. Itu terkumpul berapa ribu postcard lah lupa. Dari anak-anak TK semua? Enggak, dari hasil teman-teman workshop dari semua? Jogja, Jakarta, Bandung, Bali, Solo, Surabaya, Semarang, TK nya cuma berapa ratus, terkumpul sekian ribu lah postcard kayak gitu. Terus sampai ke yang itu kan masih sangat berhubungan ya, ke kayak gambar cukil gitu ya, dengan sini lupa gitu. Terus sampai ke wilayah yang lebih luasnya itu seperti ya kayak tadi aku ada kerja itu workshop sulam ya, sampai ke area-area seperti itu ya. Memang itu yang ada kaitannya ya, tapi itu kan kadang sangat jarang. Yang lebih jarang di apa aja? gimana kan? Workshop Ciu. Iya, serius. Workshop Ciu Sunquick di Common Room. Oh, di Common Room. Iya. Oh, ya. Jadi dulu itu gitu pernah diundang sama teman-teman Common Room buat acara di sana, pameran sama workshop sama ngobrol-ngobrol juga. Nah, tahun berapa ya? Ya 2011-an lah itu. Kita satu kombi berangkat ke Bandung. Itu di sana pameran, terus workshop itu Ciu itu sampai gitu. Tahun berapa itu?
2011an kalau masuk. Aku agak lupa tanggalnya. Terus seperti kayak workshop kayak CU itu, gimana kalian melihat itu sebagai apa gitu? Pemersatu itu. Enggak dalam ini gitu, kenapa? Ya kan karena ini masih kolektif dalam seni rupa ya. Gimana itu dihubungkan dengan seni rupa? Gini mas, sebenarnya kan setelah dari aspek seni rupanya kan kita lebih ke buku sama cukil dan lain-lain itu kan. Nah setelah berkembang lagi itu kita bikin ya ini ruang ini. Cita-cita kita kan dari dulu pengen punya ruang kan. Setelah ruang itu ada, terus kita kasih nama untuk itu alternative space. Nah di sini itu nggak hanya untuk seni rupa aja, tapi dari berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya. Nah itu bisa masuk ke sini, terus kita saling diskusi bareng. Nah nanti kedepannya pokoknya tempat ini tuh supaya berguna buat pemuda rata bangsa. Muda mudi. Salah satunya juga ngadain workshop sulam. Terus baru-baru ini ada program speak pertama itu undang band bermutu Iya. komedi itu. Terus speak kedua itu B-boy bikin, kita undang teman-teman dari B-boy, kelompok B-boy itu kita ajak sharing bareng. Nah terus yang ketiga ini kemarin undang Mas Gunung itu wayang Raja Wayang. Terus selanjutnya nanti juga akan diagendakan speak 4. Jadi berarti dari awalnya itu terus bisa di itu nggak dibilang atau kan pertama itu membuat ruang alternatif itu di dalam bentuk itu ya. Pas waktu itu ada kesadaran ya untuk membuat ruang fisik seperti ini? Ya ada sih, cuman kan uang kita terbatas dengan dana uang. Tapi kesadaran pengen punya itu ada. Pengen punya ruang fisik yang buat ngumpul, buat berkarya, buat kerja itu ada. Kita sadar itu ada. Cuman memang bahkan seperti yang tadi dibilang, kita uang buat jalan ke buku aja itu aja baru setelah isi berapa kan gitu. Nah sampai akhirnya kemudian Topik dan Faris kontrak gitu di mana di suatu kontrakan. Di satu kontrakan lah gitu. Kemudian baru disitulah kita numpang gitu. Numpang kita izin numpang, kita bikin ruang kecil-kecilan lah gitu yang dan di situ pun biasanya yang terjadi di ruang itu karena itu juga Topik juga sama teman-temannya seangkatan, jadi kan itu juga sungkan gitu. Kita mau bikin acara, jadi acara Senggara di situ pun nggak begitu banyak gitu. Kayak workshop cukil ya dulu, workshop cukil, terus pameran saya sama Novi di situ, terus Doni sama Damas pameran di situ, mural bareng, kemudian kalau launching pun juga di situ. Tapi mungkin tidak bisa seluasa kalau itu kita udah punya sendiri gitu. Gitu sih. Tapi sadaran udah ada dan aku berwujud tahun berapa? 2011. Dulu kita ngontrak dulu kan begitu nggak punya tempat nih, punya dia pakai kamarku sama satu lagi Faris. Nah terus beberapa lama ada kamar kosong nih satu belakang, terus dipakai. Yaudah tuh gitu nyewa ini aja deh, kita patungan. Berapa ya? 10.000 watt, 100-an ya kayaknya. 100.000. Sukarela sih, Sukarela. Itu sukarela yaudah satu kamar doang tuh. Kita manfaatin ya semaksimal mungkin buat kita ngobrol-ngobrol, buat kita diskusi, buat kita rapat besok mau ngadain acara apa macam itu. Tuh terus
udah kesini ini nih tuan rumah kita namanya Yopri. Dia punya tempat ini dulu, ini ceritanya tempatnya mbahnya Yopri, terus namanya Terima kasih loh. iya Orang sing tua lagi. Tua kayak sing jomblo. Nah, kebetulan rumah ini disewakan, terus ya udah begitu di sini udah 1 tahun lebih berapa bulan ya, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Dan terus kan dari awalnya bikin itu karena itu ya, karena teman-teman di kampus itu malu, sungkan gitu. Iya, Nah, setelah dengan punya ruang secara fisik itu ada perbedaan ya Dampaknya. gitu itu. Dampak buat anak-anak kampus. Iya, kalau bisa diajak gitu untuk pameran gitu. Kalau di dampaknya buat anak-anak kampus sih ada ya, tapi nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar, cuma memang itu yang kita gimana ya? Ya kita ngasih workshop, bikin katanya asik, rame, tapi biasanya cuma anak-anak kaya yang jadi gregetnya cuma sedikit-sedikit doang. Tapi gak masalah sih buat kita. Yang penting ada 1 sampai sekian orang yang akhirnya, sekian teman yang akhirnya jadi dia berani berkembang di luar gitu. Jadi nggak cuma di bidang kayak begitu buk ya, nggak yang cuma zen, ada yang di foto, terus ya banyak lah. Yang penting kita pengen mereka itu supaya kalau bikin karya ketika dibilang elek nggak malu gitu, mentalnya kuat gitu aja. Alhamdulillah ada lah nama kita, walaupun nggak gitu besar. Terus di sini kan tadi workshop atau apa kan, terus bentar seni rupa gitu, punya program rutin seperti pameran gitu nggak? Pameran ini baru kita programkan. Udah lama ke pameran Di sini sejak kapan? Ini Udah setahun lebih berapa bulan. satu tahun 2 bulan. Belum pernah ada pameran. Oh, pameran di sini? Nah, di sini. Udah. Tapi belum ada program rutinnya. Belum. Kalau rutinnya ini baru ini sih, ya itu acara ngobrol-ngobrol speak itu kita di sini. Sama ini teman-teman Serawung Foto Forum itu juga sering adain acara diskusi tentang foto di sini. Tuh. Jadi di sini yang nempatin bukan cuma tuh gitu doang. Ada teman-teman dari Serawung Foto Forum, ini teman-teman fotografi. Terus ada Mas Kereta Express. Itu dia punya ya usaha buat agensi advertising macam itu. Kita di sini ngontraknya juga bareng-bareng istilahnya, itu gotong royong juga gitu. Terus ada seperti yang di Common Room itu ya, kayak begitu diundang itu kan atas nama kelompok ya. Terus di sini kan ada banyak orang, terus masing-masing kan secara pribadi juga berkarya. Gimana kalian memposisikan itu sebagai ini karya kelompok, ini karya pribadi? Iya. Itu nanti sih Karya kelompok maksudnya ini ya? Yang atas nama begitu. Iya, satu karya dibikin bareng-bareng atau gimana ya maksudnya atas nama kelompok? Karya yang atas nama begitu dan karya atas nama pribadi kalian sendiri gitu. Ya, biasanya gini, kalau untuk kasus di Common Room, kalau untuk karya bareng-bareng anak-anak, itu cuma majang foto. Ya foto anak-anak, foto bareng-bareng gitu ya. Kita set, kita konsep itu gini, itu karya bareng-bareng. Tapi di situ juga ada karya pribadi anak-anak, teman-teman. Ya payungnya sih gitu unit. Cuma di bawah ada karya-karya pribadi. Terus kayak yang di GKS juga waktu pameran apa sih? Bukan Valentine apa? Valentine. Apalah Valentine itu udah lupa. Itu juga karyanya juga satu karya dikerjain bareng-bareng biasanya gitu. Kalau untuk begitu unit. Ya walaupun misal karya-karya pribadi biasanya
yang ngerjain pribadi ya. Bedanya cuma itu. Tempel bareng-bareng. Bedanya adanya itu. di Unite gitu. Bedanya Atau itu. di titel apa di ininya di Unite gitu. Jadi ini lebih seperti forum gitu ya beratnya dengan satu file gitu. Enggak. Kalian kayak gitu bagaimana? Iya, oh iya. Ya dibilang forum ya bisa, dibilang keluarga ya bisa, keluarga. Ya dibilang Kelompok kolektif. Iya. ya gitu. Terus menurut kalian, bagaimana kalian melihat posisi Tugi itu dalam seni rupa Solo? Jadi gini. Tapi ngomong. Monggo. Udah Mas. Seni rupa di Solo. Ya, Kurang dalam konteks seni rupa di Solo itu posisi kalian memposisikan diri di mana dan bagaimana kalian melihat ketika melihatnya kembali posisi kalian di sini? Melihat perkembangan seni rupa di Solo ya? Atau posisi begitu? Posisi begitu. Untuk itu sendiri gitu loh. Mau memposisikan Sebenarnya memposisikan diri di mana, terus bagaimana kalian melihatnya sesudah itu, misalnya ada target gitu ya. Terus dengan berjarak target itu dikonteskan dengan Solo gitu. tapi kan kalau aku lihat tuh masih skala kecil ya, maksudnya nggak belum keluar ya, masih ke wilayah kampus kan ya, mau apa pamer desain, terus akhirnya itu kan kayak seperti keluar dari kampus juga. Akhirnya juga apa ide keluarnya kan nggak cuma sampai segitu gitu. Mestinya ya ada kalian ya ono pengaruhnya juga untuk seni rupa Solo. Nah posisi apa namanya kalian yang akan tempati untuk bisa lebih ini kayak menggairahkan seni rupa Solo. Jadi kami kan dari dasar seni mudah murah dulu ya, dari dulu mudah murah dan bebas, nggak ketat gitu ya. Dari situ kita pengen mempengaruhi orang dulu seperti tadi bilang, supaya mentalnya berani keluar dulu. Jadi berani keluar, berani dicela, berani bla karena ya seperti yang kita tahu dunia seni rupa juga keras kan, banyak kayak gitu saingan segala macam. Nah kemudian berkembang jadi ruang ini, kita pengen kayak ya selain ruang ini buat kita sendiri, buat teman-teman sekalian gitu, mempengaruhi, dan akhirnya muncul ruang-ruang yang lain atau kelompok-kelompok yang lain seperti yang sudah setelah begitu ini. Kalau di Solo sendiri akhirnya yang mungkin karena seringnya kita beraktivitas bareng ya, jadi kayak mulai muncul komisi, terus kemudian kepatihan art space, kemudian setahu saya sih itu nggak tahu anak-anak yang itu juga awalnya belum ada gitu. Cuman kepatihan art space itu pun dulu juga belum ya, Bia? Belum. Terus kita berjari, kita silaturahmi ke sana, kita ajak bikin karya bareng, muncullah itu. Terus kita ajak anak-anak, ini siapa yang aktif komik, terus kita ajak sharing, lu bikin dong yang kayak gini, cuman yang wajahnya beda nih gitu, kalian komik gitu. Akhirnya muncullah. Kita sebenarnya pengen menyediakan ruang buat teman-teman buat berkarya, berpameran, buat sharing, dan akhirnya mempengaruhi dan muncullah kelompok-kelompok yang lain juga. Karena kita sadar di Solo nggak kencang, dunia seni rupanya nggak begitu. Maksudnya dunia seni rupa yang nggak beda lah, beda kayak Jogja ya kan. Kalau di sini kan lebih ke pertunjukan pagelaran. Yang kita pengen mulai dari jalan kayak kita ini, muncullah kelompok-kelompok lain, mau serius mau nggak ya start. Terus kan udah bergerak dari situ ya, dari lingkungan kampus ya untuk
memicu teman-teman berkarya gitu. Nah, terus kan kalian udah keluar dari kampus gitu. Tadi perbandingannya dengan Jogja gitu. Nah, menurut kalian itu apa sih yang dibutuhkan gitu biar seni rupa Solo juga lebih terdengar gitu, lebih terangkat? Dibutuhkan. Iya. Ya, Apakah track record uang, Solo kan apakah yang track recordnya Solo kan bagus juga, itu peluang gitu dari beberapa orang seniman besar ya. seniman besar muncul di sini. Orang dulu berbondong-bondong pengen di Solo semua bikin acara berkomentar lah, semua lintas disiplin gitu. Kemudian itu hampir kayak putus gitu, maksudnya nggak ada regenerasi. Terus ya ini saya lihatnya juga ini positif gitu, ada teman-teman juga yang muncul gitu. Lalu bisa berkelanjutan dari pertanyaan saya. Ya, mungkin ada misalnya mempunyai pendapat butuh ruang lebih banyak atau butuh inilah jalan gimana supaya Butuh ruang lebih banyak dan tidak ketat mungkin. Ya itu salah satunya. Tapi kalau menurutku ya yang lebih penting itu dari seniman yang apa yang bukan ya yang senior sama yang junior itu harusnya akur terus ada apa ya, kita nggak ada ininya ya jembatan, kita kayak ada batasnya ya Bro. Kalau di Solo ya itu sih yang kita rasain ya sampai sekarang ini. Jadi kita yang muda-muda ini buat apa itu yo gimana ya Jadi sebenarnya bukan bermaksud akhirnya ngebandingin ya, tapi memang setiap kota kan perkembangannya berbeda-beda di sini. Jadi kalau kayak di Jogja, pengalaman dari teman-teman tuh artwork semacam ini itu supportnya banyak gitu, supportnya bagus gitu. Di sini enggak, di sini tuh kayak iki opo misalnya kayak itu juga kita butuh ruang yang seperti itu juga gitu. Bebas gitu, kita sih mikirnya sih gitu. Yang kalau kayak gitu sih. Berarti kalian menganggap itu dengan bertambahnya ruang yang lebih bebas gitu, itu bisa mempush seni rupa Solo. Iya. Kita yakini ya dari acara speak kemarin ya, yang dari kita ngundang Mas Bayu Herlambang itu kan dia kan termasuk ini ya udah agak senior ya teman-teman ya. Nah di situ kemarin datang ada satu dosen juga yang datang di situ. Wah kita sangat wow, tumben-tumben ya ada dosen datang di acara kita kayak semacam itu. Dan ya sumbang saran banyak banget ke kita kayak semacam itu. Nah disitulah sebenarnya kita pengennya itu dari semuanya itu bisa tumpak brek gitu loh, bisa di satu forum itu kita guyup itu masih susah kalau di Solo. Sebenarnya yang salah satu yang pengen kita wujudkan itu lewat acara ini, kita pengen mempertemukan juga dari seniman-seniman yang senior, kita undang ke sini, terus kita saling berkeluh kesah istilahnya semacam itu juga sih. Kenapa kok di Solo kok iklimnya seperti ini kayak semacam itu. Juga para pemerintah kurang. Ya. Karena ada bulan itu pemerintah Solo itu kurang, jadi selalu yang di ini yang kira-kira bisa menjual pariwisata lah gitu. Semacam kayak gitu, jadi mungkin kurang ditengok lah. Tapi ya salah juga, ngerasa ngarep ke pemerintah. Maksudnya di Jogja itu memang nggak ada peran pemerintah juga sebenarnya, nggak ada sama sekali masyarakat seni rupa. Ya mereka hidup sendiri juga, teman-teman kayak bikin jejaring sendiri sebenarnya. Mereka malah nggak lewat pemerintah, langsung ke luar gitu, terus punya jaringan sendiri lewat mahasiswa gitu. Saya memang patokannya mereka
nggak memang walaupun basicnya seni rupa gitu, tapi nggak, menurutku mereka nggak terpapar itu aja. Nggak saklek gitu. Oh, nggak saklek juga. Pemerintah nggak pernah ya maksudnya stabil IPA aja belum pernah kok, ya maksudnya terus secara jelas itu membantu pemerintah ya jauh itu. Malah kalau terbebani harus pemerintah itu malah agak susah itu menurutku. Yang selama ini ada, seperti selama dia ada nggak pernah ada pemerintah. Dulu juga awalnya dari ini rumah kontrakan Manindit sama Manindit sama Mbak Mela, yang untuk pameran apa namanya, ruang tamu kecil lagi ya, dari mulai kita memang mereka nggak putus asa sampai sekarang lah maksudnya. Tapi memang sepenting nggak instan maksudnya. Nah, kayak gini menarik banget. Balik ke yang space tadi ya, butuh ruang mungkin, butuh ruang, tambahan ruang. Terus untuk sementara di Solo, ya memang ruangnya nggak banyak ya, tapi apakah kegiatannya padat sehingga ruang baru itu menjadi urgent diperlukan, jadi itu yang dilihat. Kalau misalnya ya pendapatku ya pribadi itu, ketika kalau ruang-ruang yang tersedia itu belum padat, malah sangat jarang ada event, kan sebenarnya percuma itu bisa bikin tawaran ke mereka karena untuk memakai ruang itu gitu, caranya gitu. Berarti sementara ini sebenarnya jarang, masih belum terpakai dengan maksimal dong. Iya, menurutku masih kurang ya teman-teman ya. Masih kurang. Pernah ada pikiran kayak gitu mempropos gitu. Ini bisa lain, bisa keren, karena tentunya kalian lakukan ini kan pasti ini keren loh, ya kan? Pernah nggak mengajukan seperti itu, misalnya propos pendekatan seperti itu untuk masuk ke ruang-ruang yang menganggap ini terlalu apa gitu, ngawur gitu ya, apa ini bukan seni rupa ya gitu. Maksudnya ngadain acara di Sini enggak di ruang-ruang yang sudah ada itu, yang sudah ada terlalu dan strict gitu. terlalu formal semacam itu ya. Pernah nggak mempropos dengan Pernah nggak sih kita? mengemas itu, yakin kalian ini keren mereka Masuk kill. dulu TBS ya pernah ya, tapi kita urungkan niat mau pameran di TBS dulu. kenapa itu, kenapa menurut Pastinya ya kontrak itu sebenarnya dulu kalau memang mau TBS dulu terus kan bersahabat, cuman sepertinya birokrasi gitu. Kita maksudnya di birokrasi sama di apa namanya, yang di situ ketat lah gitu, penjaga apa ininya, aturan-aturan itu harus ketat. Sementara kalau antara anak-anak yang datang kan mesti tahu kayak gitu. terus Kita belum sempat sampai maju sih. Oh, iya. Tapi kita mikir. Tapi kalian nggak ada pemikiran seperti itu gitu, untuk masuk ke ruang-ruang itu kan aku pikir juga itu penting ya. ketika kalian berhasil masuk ke situ, itu satu kemenangan sangat besar gitu. Apa yang terjadi, tidak mencoba misalnya ya propose gitu untuk kompromi sebentar dulu dengan hal kayak gitu yang ini jangan dulu deh, bentar gitu, nanti masuk dulu, nanti udah dilihat keren, udah diterima, gampang gitu. Enggak ada pikiran seperti itu nggak? Belum, sayang belum. Cuman ya dulu sempat itu aja sih ya, seperti yang tadi saya ceritain, pengen poskan sahabat di situ teman masalah birokrasi. Tapi biasanya kalau di TBS, di galeri TBS kita ngisinya workshop juga ya. Waktu itu kolase, ya. Nah, itu diundang. Statusnya kita diundang ngasih workshop gitu di TBS. Itu nggak kalian jadikan itu juga
peluang. Posisi tawar, oke kita bikin workshop tapi harus ada pamerannya misalnya gitu. Pameran dari anak gitu. Enggak, memang di situ waktu itu ada pameran anak-anak. Ada pameran anak-anak seni lukis. Enggak untuk kalian sendiri gitu. Jadi misalnya begitu di Belum. sebenarnya ada banyak peluang ya untuk masuk ke situ gitu. Belum. Jadi karena ketika memang juga ada ruang-ruang baru juga pasti sebebas-bebasnya juga pasti ada aturannya. Iya. Selalu ada aturannya. Harus balik ke aturan. Dari situ. Sini strukturnya gimana? Gitu sendiri. Ada ada. Ya kita ada beberapa divisi. Ada apa? Yang divisi buku, terus merchandise, terus itu gitu TV, galeri ini tempat, terus ya itu sama aja tempat yang ngelola itu kan itu ya itu sih ya masih itu dong itu gitu musik itu ya apa ininya kita sih, maksudnya kebetulan kita udah punya aktivitas masing-masing nih dari dulu, yang dari awalnya masih mahasiswa, terus sekarang udah beberapa yang udah kerja, terus segala macam yang punya aktivitas lain di luar. Itu ya kita saling menseimbangkan. Ketika yang satu divisi aku nggak bisa ini nih, tolong digantiin, udah yang slow siapa di situ ngisi di situ. Dan tiap divisi itu ditarget ya? Dulu sebenarnya kita target tapi ya ginilah kita jadi belum bisa kayak gitu. Dulu kita sebenarnya punya target tiap bulan itu kita masing-masing divisi itu buat laporannya masing-masing per divisi, tapi sampai sekarang pun belum bisa ini sih terlaksana ya, masih kurang itu. Tapi yang penting dari kita beberapa program dan ini kita bisa laksanakan lah, kayak misal speak itu bisa tiap bulan, terus launching buku tiap 3 bulan masih kita jalanin, terus Tugitu TV masih kita jalanin, terus workshop mungkin nanti tiap 4 bulan sekali, terus apalagi ya, mungkin rencana tahun depan kita udah punya program kerja juga tiap bulan, kayak semacam itu. Yang penting sih itu sih dari kita. Terus dari ini kolektif ya, punya kalian kayak mungkin ya, panutan lah gitu, misalnya ada kolektif, misalnya kelompok kolektif di Indonesia yang menurut kalian itu keren, bagus, dari gerakannya, dari atau yang apa, yang inspirasi lah kayak gitu, apapun gitu. Kalau inspirasi sih, kalau kelompok kita dalam kelompok ya, dalam konteks kelompok mengisi fotokopi. Mengisi fotokopi. Surabaya Minggiran itu, Common Room juga. Banyak lah. IPA juga manajemen ininya, Keren banget itu. pengasipannya. Oh, Nah, salah satu ini mas, boleh mungkin, Hah? Boleh makan. oh, kita sebenarnya aku kan beberapa kali main ke sana itu, kalau tiap ke IFA itu jadi ini sih, berkobar lagi pengen buat ini perpustakaan Ya, di betul lah. sini Iya, itu. Banyak orang tuh kayak, kalau saya ini terus terang ya, cuma saya nggak bisa sebut merek. Kalau ngobrol tentang pengasipan tuh mereka kayak mengentengkan gitu. Beneran, serius, ini pengalaman nih. Saya ngobrol di kelas itu terjadi seperti itu. Pengasipan itu katanya nggak penting. Buat apa kamu hanya menumpuk sejarah gitu? Sejarah. Oh ya sudah lah gitu. Kalau gitu pola pemikiran seperti itu. Cuma kalau melihat IFA gitu, bahkan saya berulang kali mencari, bahkan mungkin ke depan saya bakal sering berkunjung ke IFA karena nyari banyak buku di situ buat kebutuhan beberapa gitu. Jadi
Kalau perihal pengasipan IPA memang kita ngeliatnya. Itu karena memang kalau yang berpikiran kayak gitu memang mereka itu nggak tahu dari awal tuh mempunyai arsip tuh mau diapain itu aja udah nggak tahu gitu ya. Ya mungkin nggak bisa Kita kan memang ya kita ngumpulin apa aja gitu. Tapi kan di selanjutnya kan ada pengembangan dari itu semua gitu. Dari arsip kita mau bikin seminar bisa lewat arsip, dan bikin pameran bisa, bikin film bisa, bikin apapun sih sebenarnya, bikin riset, bikin buku, basicnya ya itu semua gitu. Kalau Paling simpelnya itu. kelompok kreatif seperti kalian, Common Room. nonton milisi fotokopi. Milisi fotokopi kita juga nontonnya ke sosialnya. Gigih. Militan. Militannya. Jadi keren mereka pergerakannya juga. Mungkin kadang juga malu padahal munculnya lebih duluan begitu lihat nih. Tapi kita ngeliat milisi fotokopi asli gitu. Kalau mereka habis bikin apa kah? Cinui, Tanari gitu. Bonek. Yang kayak karya mereka yang terakhir itu kan mereka bikin video ini apa dokumenter ya, Dip? Ya, film dokumenter. Yang Tabak Bayan, pernah dengar? Tabak Bayan yang Cina lawan Cina. Pas Cina, mereka bikin video dokumenter itu, wah, dan diputar di GKS itu. Itu keren banget, kita nonton itu yang asu, sederhana tapi tak gitu. Dan mereka militannya sampai segitu. Mereka bikin mural-mural di kampung itu, mereka bikin pergerakan di situ. Mereka bantuin warga-warga yang ya kita kalau sosial nontonnya milih situ terus. Kita pengen seperti mereka. Dan itu mungkin program kedepannya ada ya. Kita bergerak untuk jadi kita sharing di sini, kita undang mungkin kalau ada, kita masih cari data LSM yang di Solo apa itu yang bergerak di sosial atau budaya, seni budaya. Kita cek sharing di sini, nanti outputnya mungkin bisa bikin karya atau bikin karya bareng dipamerin, atau mungkin kita bergerak untuk di bidang mereka dengan pendekatan seni rupa kayak gitu sih. Kita pengennya seperti itu. Itu gitu apa ya? Artinya itu Maksudnya? aku kan ini wes ngomong dulu. Begitu artinya. Nama. Nama begitu ya. Jadi gini. Aku sebenarnya kalau mau ngomong ini jatuhnya narsis nanti jatuhnya. Iyalah. Malu ya. Jadi awalnya dulu itu kan buah pikirannya si Siro. Dia ngeliat kampus seperti ada cerita topik kan. Cerita topik kalau Siro tuh ngeliat kampus tuh anak-anak tuh kayak kok gini banget gitu. Bikin karya tuh kalau mau TA doang gitu. Kayak gitu. Nah terus nggak berani ya. Terus Siro curhat ke Pak D. Agus Susanto. Kemudian dipikirin sama Pak D. Begitu aku pulang magang, Pak D datang ngajakin. Saat itu yang mungkin yang dilihat Pak D sama Siro tuh yang berani sembarangan karya di kampus, salah satunya saya gitu. Jadi ketika dibilang elek, saya cuek, saya cuma jawab tuh gitu. Dulu ceritanya gitu. Kemudian Pak D datang ke rumah ngajak saya bikin. Oh ya udah ayo gini-gini bikin logo. Namanya apa nih? Tugitu Unit. Tugitu Unit gitu. Logonya yang bikin kamu sekalian. Dasarnya itu sih Tugitu tuh kayak gitu. Jadi kayak mau dibilang elek kita bilang tuh gitu. Cuek aja sebenarnya, artinya kayak gitu. Narsis kan mas katanya. Jadi malu ya. Enggak. Gitu. Sejarah itu. Sejarah. Asik. Secara hidup. Tapi lebih yang banyak ini teman-teman semua juga bergerak bareng buat bikin Tugitu Unit Zen, dulu masih Zen, dan launchingnya juga teman-teman semua bergerak. Terus di sini ada divisi pengasipannya. Udah mulai dari awalnya. Udah ya mulai sedikit-sedikit kemarin ya. Dulu kemarin sempat ngedata gitu tapi belum kita bawa ke sini sih. Yang kami suka begini mas, teman-teman tuh respect sama kitanya tuh misalnya
kayak kemarin barusan nih yang barusan terjadi yang saya ingat aja dari Semarang si siapa yang namanya cewek yang bisa bikin zen, nah lupa sendiri. Ya itulah, ada ngirim zen ke saya nanti buat dikasih ke sini gitu. Jadi buat dihasilkan di sini. Kita cuma tinggal ngedata gitu. Nah, kemarin sudah pelan-pelan buat kita data. Ini masuk kategori apa, ini apa. Pelan-pelan. Soalnya juga masih belajar. Kita takut magang. Iya. Nanti kita butuh banyak bimbingannya. Mas Dwi. Sebenarnya magang. Bukan terus ya kemarin magangnya ya. Saya sebenarnya magang ya. Banyak ya makan. Banyak. Sekarang anak awalnya sudah makan. Kalau orang komunikasi ya. Murni. Saya lupa. Itu Pak. Kalau mau magang di IPA, ini keluarga loh malah udah. Enggak apa ya. Apa kalau mau magang di IPA apa Mas? Nggak ada syaratnya apa-apa. Untuk umum juga bisa. Pokoknya tertarik aja terus mau susah aja. Nah itu ya, maksudnya memang gampang ya ngomong wah hasil penting bla bla bla. Nanti kalau udah ngadepin hasil juga ya, ini kan soal manajemen kan. Iya. Di bidang apapun ada gitu. Entah itu seni rupa, entah itu apa. Dokteran. Oh ada semua. Ya. Tapi orang mau nggak gitu satu-satu nyari informasi, namanya berupa foto ini punya siapa, terus ukurannya berapa, terus apa namanya dipamerin di mana, itu kan susah. Terus sejarahnya di belakangnya juga ada gitu. Ya itu itu langkah-langkah dari pengarsipan ya, tapi itu kan identifikasi dasar banget gitu loh. Ya kayak gitu loh yang ngerjain. Memang nggak bisa dilihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru kelihatan. Kayak IPA tuh 10 tahun lebih baru terasa kita ini gitu. Yang bisa cepat lihat cepat. Tapi memang nyobain terus kerjaannya tuh tiap hari jalan-jalan, ongkosnya kemana-mana banyak kan, mahal. Nanti untuk perawatan itu gila-gilaan gitu. Apalagi kalau punya fisik tok, nggak ada digital pun harus di backup berapa kali itu. Lebih banyak, lebih pusing lagi. Tapi ada yang gitu masuk juga terus jadi senang banget ya. Kalau pengalamanku asik sih, mengasihkan. Jadi aku juga baru kerasa sekarang Mas. Baru kerasanya sekarang, jadi passion nggak dari berawal narsis sih Mas. Kalau aku dari berawal narsis, motoin semua karya-karyaku di jalan sama di ini, dan akhirnya fungsinya baru kerasa sekarang. Dan karena terbiasa ngumpulin datanya lengkap di folder, manajemen folder, dan kayak gitu, itu juga ternyata kemudian Isat bikin jadi enak gitu. Kita ada kontribusinya buat mereka juga ada kontribusi buat kita gitu. Terintegrasi dengan baik, kalau manajemennya juga baik, itu baru berasa sih. Nah, mungkin yang ngomong itu nggak penting, next time bakal ngerasa penting. Seharusnya mereka sadar bahwa itu penting. Toh mereka kalau nyari data kan itu juga ngasih namanya, sudah ngasih. Itu udah jadi contoh ya, karena itu kan proposal loh, kita lomba sampai kamu mendapatkan grant untuk itu, untuk proyek ISAT itu. Ya enggak, maksudnya ISAT itu ketika ISAT mulai ada ISAT chapter Solo, ISAT chapter ini, jadi kita lebih, saya pribadi yang waktu itu sebenarnya Tugitu Unit yang diminta, terus atas dari Tugitu Unit teman-teman sepakat saya yang ini, karena saya ada data, dan saya dibantu teman dari kelompok street art lain, Noda Kota itu, satu orang, dia juga punya, dia sadar data gitu, penghasilan, jadi lebih enak gitu. Bukan untuk ininya sih, bukan, kita lebih ke data buat ke ISAT-nya gitu. Bahwa di Solo nih ada juga berkembang, ternyata yang di Solo kuat tradisi seni, tradisi budayanya, ternyata di sini juga ada budaya yang lain gitu, budaya urban itu ada gitu, berjalan beriringan gitu. Buat itu aja sih. Jadi
Jadi karena terakhir ngomong tradisi, gimana kalian hidup seni tradisi di Solo sendiri yang harusnya sangat kuat gitu ya di sini ya. Maksudnya Kalian melihatnya itu gimana? Itu bagus, desain bagus, bagus itu bisa buat referensi sih. dia referensi atau bisa juga menjadi hambatan untuk kalian gitu. Kalau lambat, kalau aku ngeliat begitu kan nggak jadi hambatan itu. Tidak menjadi masalah. Nggak jadi masalah. Justru dari situ kita bisa kembangkan. Bisa jadi mungkin kalau yang kita agak janggal gitu, misal dualisme raja itu, kita bisa jadi bahan kritik buat itu gitu. Apa ini bisa jadi buat kayak gitu, seru sih sebenarnya. Toh kita sebenarnya walaupun seni-seni yang kayak begini kita juga sering nonton ke buku gitu. Jadi kita menikmati itu sebenarnya. Kita datang ke Sekatenan, tradisi kan ada di Sekaten, ternyata mereka bikin di Sekaten ada mainan-mainan apa kodok-kodokan itu. Itu bisa kita jadiin referensi. Oh, ini juga toys nih, ini juga toys nih gitu. Kayak gitu. Asik. Dan apa si Charlie yang salah satu anggota tuh gitu juga, dia punya kelompok Gesti Sutis. Itu dia sama Mas Randy itu yang duduk di belakang itu. Wah, ini itu dia punya apa ya, kegiatan tiap malam apa Mas? Sudah pagelaran wayang kulit. Nah, dia membuat poster pagelaran wayang kulit gitu. Karena dia itu ya emang seneng sama wayang, dan ya itu salah satu posternya bentuk. jatuhnya poster-poster kontemporer gitu. Asik. Poster. Dan baru saya dengar kemarin dari ngobrol-ngobrol Mas Randy sama Celeng, ntar lagi mau pameran apa? 2 tahunnya karena sudah terkumpul sekian poster ini. Dan efek dari itu mungkin yang saya dengar dari Mas Randy itu jadi ada jejaring sama dalang-dalang beken Solo gitu. Ada jejaring, bahkan ketika mereka bikin apa, ada pewayangan, justru mereka yang dikasih tahu, saya mau bikin ada wayangan nih, kalian mau jualan di sini nggak gitu? Mau bikin posternya, jualan di sini, kayak gitu. Jadi nggak ada hambatan. Mungkin dari udah. Mau nambahin apa lagi? Mungkin ada yang pengen. Thomas. Puisi. Dan Mas mau baca puisi. Udah cukup. Kalau sih kalau Oh ya, ini. jadi Tahu Galnas ya, Galeri Nasional. Iya. Pendapat kalian tentang Galeri Nasional sebagai suatu galeri harusnya seperti nasional, apa? harusnya seperti apa, dan melihat kondisi yang kalian lihat seperti apa, dan harusnya Galnas Galeri yang disebut Galeri Nasional itu seperti apa? Kemarin ini Karamba habis pameran di sana ya. Karamba kan. Jadi Karamba kafe bahas dulu. kenapa? Arsipnya Keren dia nih. Keren. Keren. Jadi nggak, kalau menurut Galnas keren-keren aja sih. Kita malah pengen ke sana. Serius. Kemarin lihat Karamba dari timeline-nya si Gale kan. Itu terus saya WhatsApp, lu di Galnas sama? Iya. Asui pengen loh. Jadi pengen buka ini ya, buat begitu niatnya ke sana tuh pengen. Ada capaian pengen ke sana. Ya ini walaupun dari saya pemikiran pribadi, tapi saya yakin juga anak-anak pasti pengen seperti itu juga. Pelan-pelan lah. Tapi sudah sempat tanya-tanya sama si Galin, gimana nih caranya bisa ke sana gitu. Cari informasi gitu. Ada itu nggak, selain itu ya, selain itu sebagai sebuah galeri nasional itu harusnya seperti apa sih gitu? Sebuah istilahnya yang presentasikan Indonesia ya, yang posisinya itu, perannya selama ini Nggak bisa
bisa bilang banyak mas, karena kita belum mungkin kita belum sana, cuman kalau merepresentasikan Indonesia dan juga ya, tapi mungkin nggak tahu sih kira-kira terbuka atau enggak gitu. Saya kira kalau kemarin dari Karamba itu mungkin terbuka ya, terbuka banget, sangat terbuka. Jadi mungkin kalau nasional yang itu harus Indonesia banget atau merepresentasi Indonesia, mungkin menurut saya karya seniman Indonesia bukan yang harus Indonesia banget ya. oh buat seniman Indonesia nya Iya. ya terbuka sih, pengennya kita terbuka sama ini ya, nggak ada high art low art kayak gitu, nggak ada high art low art, nggak ada. Memangnya ada? Oh, Ada, di sini ada, di sini ada. Hasilnya juga ada. Apa? Yang medium. Ya, di sini ada. Oh, kita pernah dicemooh soal itu. Kayak gitu, apa namanya? Ya seni lah, seni gitu, bebas. Ya, maksudnya terbuka aja sih. Toh kita sebenarnya sama-sama berproses. Nggak tahu ini pembelaan atau gimana? Pembelaan karena seni itu jelek gitu. Ya mungkin karena apa namanya, gaya nasional memang SDM-nya memang nggak ada ya untuk mengikuti itu, makanya lewat program ini maunya mereka juga mungkin lebih tahu ya di wilayah-wilayah lain selain di kota-kota besar itu kesenian seperti apa. Nah maksudnya ya semoga aja misalnya lewat ini apa namanya, ada aku bisa apa namanya, IPA bisa ngasih tahu bahwa ada komunitas juga di Solo ini aktif seperti apa program-programnya. Paling nggak itu jadi bahan pertimbangan nanti maunya kalau ada proyek di karya nasional itu maksudku. Iya.